Terima kasih ya. Kenalkan nama saya Pungki Hanafi, umur 28 tahun, kelahiran 97. Saya bekerja di salah satu SMP yang ada di Kecamatan Bogor, tepatnya di SMP 1 Bogor. Rumah saya di Desa Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Sudah beristri dan belum punya momongan. Sementara itu terima kasih ya pertanyaannya. Sebelum jadi guru, yang pertama jelas tentu menentukan langkah selanjutnya setelah pendidikan SMA. Karena dulu kami atau saya SMK, jadi langkah yang saya ambil itu sebenarnya tidak untuk kuliah atau ambil jurusan keguruan. Karena rencana awal memang ingin merantau karena sudah pernah merasakan hidup di luar bersama teman-teman. Paling tidak punya kesempatan, punya pengalaman. Jadi itu saya gunakan untuk rencana kita setelah SMK itu pengen langsung kerja. Tapi ternyata sama keluarga itu tidak boleh dan diharuskan untuk kuliah dulu dengan alasan kalau sudah punya gelar ijazah itu setidaknya untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah. Kedua, apa motivasi Bapak menjadi guru? Motivasi saya menjadi guru karena anak-anak sekarang itu terlalu tidak pintar-pintar banget ya. Dengan alasan dulu zaman saya sekolah itu semua serba keterbatasan, tapi kami bisa bersaing. Artinya nilai kompetitif sebagai seorang pelajar itu luar biasa. Walaupun anak sekarang itu kalau mau memanfaatkan teknologi, mereka kalau mau pintar itu sangat luar biasa bisa pintarnya karena keterbukaan zaman ya kan. Karena dari situlah akhirnya terbentuk motivasi ya ingin menjadi seorang pendidik biar bisa membanggakan salah satunya orang-orang. Mapel bahasa Indonesia itu singkatnya mata pelajaran yang saya sukai ya dari SD. Kalau zaman dulu itu ada namanya ujian nasional. Ujian nasional itu kalau sekarang kayak TKA. Dulu hanya 4 mapel dan kebetulan bahasa Indonesia itu mapel yang saya sukai dengan nilai selalu tertinggi. Akhirnya dari situ untuk jurusan kuliah itu saya langsung memilih ya tanpa membanding-banding memilih bahasa Indonesia ya karena memang dari awal sudah menyukai. Seperti apa perasaan Bapak saat sudah menjadi guru? Campur ya, gundah, senang, bahagia, pegel, capek, terus kadang sedikit bingung dengan kondisi anak-anak sama kurikulum yang semakin hari nggak jelas kabarnya. Hal yang paling berkesan pada saat menjadi guru di sini? Hal yang paling berkesan adalah bisa kembali ke tempat asal saya dulu dibesarkan waktu sekolah. Karena memang dulu saya alumni sini, jadi bisa kembali ke sini seperti bernostalgia, mengingat kembali dulu bersama teman-teman, mengingat dulu bagaimana bisa hidup bersekolah di SMP 1 Bogor. Dan yang paling berkesan adalah bisa bertemu atau berjumpa dengan guru-guru saya yang dulu mengajar saya dan sampai saat ini setidaknya sudah ketemu mereka dan alhamdulillah masih banyak yang sehat-sehat semua. Cara Bapak menghadapi siswa yang sulit diatur? Bisa diulang? Cara Bapak menghadapi siswa yang sulit diatur? Untuk menghadapi siswa yang sulit diatur itu memiliki banyak strategi ya, tidak saklek satu saja satu itu tidak. Kalau ada siswa yang mewakal ya kita yang pertama tentu kita lewatkan BK dulu. Kalau bimbingan lewat BK tidak mampu, maka nanti akan ada penanganan dari orang tua dipanggil. Tapi kalau dalam ranah lingkup kelas menangani siswa yang nakal ya tentu guru itu punya cara sendiri. Kalau saya cenderung lebih memberi kesan yang sedikit memberi rasa takut atau jerah. Mungkin bisa ya dibentak sedikit lah untuk memberi efek jerah karena ya bentak bukan berarti tidak suka atau benci tapi ya karena kita peduli biar tingkah mereka itu berubah. Ada
juga menangani siswa yang tidak nakal tapi sering membuat gaduh di kelas. Nah, itu penanganannya juga berbeda lagi. Ya intinya tiap guru itu memiliki cara berbeda untuk menangani siswa. Bagaimana jika ada siswa yang memberikan bapak role model atau guru? Kalau untuk jadi role model kelihatannya siswa itu kurang kerjaan ya. Padahal banyak dia banyak guru lain itu yang hebat-hebat malah. Kalau rasanya kalau yang cewek, kalau ukuran siswa cewek role model cowok ya aneh, tapi kalau cowok ya senang kalau untuk jadi role model siswa laki-laki ya, tapi sedikit aneh canggung kalau menjadi role model siswa perempuan. Bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang sangat sulit belajar atau sulit menerima pelajaran atau Tentu sangat besar bahwa anak yang sekarang ini kita lihat atau teman-teman kalian yang kalian lihat itu kelihatan nakal, itu belum pasti masa depannya buruk, karena proses sekolah itu panjang, proses belajar itu luas. Menghakimi anak sedini mungkin itu sangat zolim namanya, itu nggak boleh. Tentu sebagai guru saya sangat percaya bahwa anak-anak senakal apapun itu memiliki masa depan yang baik. Karena saya sendiri itu sebagai contoh, ya saya bukan siswa yang pintar dalam artian siswa yang pintar akademik, tidak terlalu mengajari yang biasa umumnya siswa sekarang. Tapi ternyata saya bisa sampai sekarang itu kan karena hasil dari terus belajar, hasil dari terus untuk mawas diri. Maka kuncinya sebagai siswa ya tetap harus belajar, tetap harus mawas diri. Tingkah itu tidak boleh cepat, dia harus berkembang. Tanaman itu kan tidak selamanya jadi bibit, dia pasti akan jadi inang juga, betul. Ibarat pohon, dia selamanya tidak akan menjadi akar, tapi dia akan tumbuh menjadi pohon yang lebih besar. Semakin besar pohonnya, semakin besar anginnya. Intinya tetap terus belajar. Rencana ke depan 5 tahun ke depan beli mobil, 10 tahun ke depan beli sawah, 15 tahun ke depan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sudah itu. Apa pesan untuk siswa-siswi SMP 1? Pesannya tolong lebih banyak belajar lagi untuk siswa-siswi SMP Bakar. Sumber ilmu itu sangat luas di zaman yang era 2025 ini, atau istilahnya pendidikan era abad 25. Akses apapun itu bisa kalian dapatkan, sumber apapun itu sangat terbuka. Asalkan kalian tidak malas belajar, tidak malas membaca, setidaknya kalian tidak akan menjadi orang yang tertinggal. Terus kemudian yang kedua, jauhi pergaulan bebas. Karena akses keterbukaan media yang sangat luar biasa, sumber untuk hal-hal yang sifatnya negatif itu juga luar biasa. Makanya harus semakin dewasa harus pandai untuk mawas diri terhadap sosial media. Kemudian yang ketiga, jalin hubungan dengan sesama teman yang lebih baik lagi. Artinya kalau di SMP sudah baik, tolong dikembangkan sampai SMA atau bahkan nanti sampai kuliah atau sampai kerja. Kalau bisa jangan sampai putus silaturahmi. Kadang sumber rezeki kita itu juga datanya dari teman kita. Kadang teman kita sumber rezekinya juga dari kita. Yang terakhir pesannya, jangan suka bolos, belajar yang baik, jangan suka rambut gondrong, jangan suka miso, perbaiki akhlak. Itu khususnya untuk laki-laki. Untuk yang perempuan, jangan perbanyak make up. Cantik itu harusnya dari dalam, sama dari akal, bukan dari make up. Dah. Oke, terima kasih Bapak tentang pesan-pesan siswa-siswi. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama.